Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai mahasiswa, yaitu sama saya Irfan Ardiansa. Terus di sini juga ada tokoh agama. Di sini ada Bapak Herdi Mulyana. Terus beliau adalah tokoh dari DMI, MUI, serta Nahdlatul Ulama, yaitu yang berada di kota Tasikmalaya. Langsung saja, saya mau mencari di sini tentang hukum waris ya. Nah, di sini kan banyak ya yang belum tahu tentang hukum waris juga. Terus jadi saya itu mau menanya-nanya ke Bapak Herdi. Bapak Herdi, saya mau menanya bagaimana tentang hukum waris, serta boleh dijelaskan paparannya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam agama Islam, semua penganut yang beragama Islam itu harus mengikuti hukum Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bahkan 3 ayat di sana. Faulaika humul fasikun, faulaika humul dzalimun. Artinya, barang siapa yang berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk golongan kafirun, orang-orang kafir, fasikun, orang-orang fasik, dan dzalimun, orang-orang zalim. Artinya tempat mereka tidak diizinkan memasuki surganya Allah ketika orang-orang tersebut meninggal dunia. Nah, termasuk di dalam perkara waris. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, maka akan mengakibatkan harta warisannya menjadi hak dari ahli waris. Nah, maka di dalam Islam itu diatur mengenai harta warisan. Jadi di sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah si pewaris, orang yang meninggal dunia yang mempunyai harta warisan. Kemudian harta warisan itu sebagai harta yang akan dibagikan kepada orang yang berhak, yaitu ahli waris, dan ahli warisnya, yaitu orang-orang yang mempunyai hak mendapatkan ahli waris. Nah, ini semua diatur di dalam agama Islam dengan prinsip yang sangat khas gitu, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Kalau perempuan 1 bagian, kalau laki-laki 2 bagian. Nah, itu yang membedakan. Sedangkan di hukum-hukum waris yang lain, yang hukum waris barat, yang berlaku bagi warga negara yang non muslim, itu biasanya memakai kita undang-undang hukum perdata untuk membagi waris. Nah, di Indonesia khusus untuk yang beragama Islam berlakulah hukum Islam, di mana hukum Islam itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa mulai ayat 7, 11, 12, 33, 176, kemudian di dalam hadis Rasul, dan di dalam kitab-kitab fikih atau jurisprudensi di Indonesia ini sudah diundangkan ya di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang warisan sudah mudah ya kalau orang-orang Islam di Indonesia itu merujuknya kepada kompilasi hukum Islam. Nah, begitu mengenai hukum waris ya. Terus di sini juga saya mau bertanya lagi ke Bapak Herdi, bagaimana jika utang pewaris itu lebih besar daripada si harta warisan yang didapat gitu? Ya. Rasulullah SAW pada suatu hari
ada sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bertanya ya kepada para keluarganya, apakah sahabat ini punya hutang atau tidak? Karena kalau dia punya hutang, sebelum ada jaminan hutang itu akan dibayar oleh ahli warisnya, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Ya. Nah, makanya di dalam kegiatan sebelum menyolatkan, sebelum menguburkan, itu biasanya dari pihak keluarga ada yang berpidato bahwa apabila ada yang pernah merasa mempunyai utang gitu ya, artinya si ahli mayit ini mempunyai hutang kepada siapapun, silahkan menghubungi keluarga, dan keluarga menyatakan bahwa ahli mayit ini terbebas dengan hutangnya. Jadi ditanggung oleh keluarganya. Nah, demikianlah di dalam kehidupan, kalau misalnya si pewaris ini meninggal dunia, dia itu mempunyai hutang. Nah, hutangnya harus dibayarkan dari harta kekayaannya. Bahkan kalau harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka kewajiban dari keluarganya. Artinya keluarganya bukan saja dia tidak mendapatkan dibayarkan ke hutang si pewarisnya, bahkan si keluarganya itu juga berkewajiban untuk membayarkan kalau misalnya dia mempunyai rasa sayang cinta kepada si pewaris ini ya, supaya nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan dia tidak punya utang gitu. Jadi kalau misalnya ahli waris si pewarisnya itu banyak hutang, bahkan harta warisannya lebih banyak hutangnya daripada harta warisnya, maka si ahli waris itu boro-boro dapat harta warisan, dia wajib juga memberikan bayaran kepada si para piutang itu. Itu kalau di hukum Islam seperti itu. Terus terakhir satu lagi ya Pak. Terus di sini saya mau bertanya lagi, apa saja yang menjadi penghalang seorang untuk jadi ahli waris gitu? Adakah penghalangnya gitu? Ya. Seseorang bisa dikatakan dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ya. Satu, kalau misalnya dia murtad. Jadi kalau misalnya dia keluar dari Islam, di salah satu ahli waris itu, anggota keluarga itu tidak bisa mendapatkan harta warisan, pembagian harta warisan. Terus yang kedua, dia pernah dihukum ya karena membuat tindak pidananya. Jadi kepada si pewaris tuh, dia tuh pernah mau membunuh misalnya. Nah itu sampai akhirnya dihukum. Nah itu tidak bisa mendapatkan ahli waris. Sebagai ahli waris ya, tidak mendapat harta warisan. Atau misalnya dia mau membuat supaya si pewaris itu membuat sesuatu, misalnya membuat wasiat gitu ya, sebelum meninggal dunia tuh dia memaksa. Nah sehingga si pewaris tuh melakukan apa yang dipaksakan oleh si ahli waris, itu akan mengakibatkan si ahli waris itu akan tertolak untuk mendapatkan harta warisannya itu. Atau misalnya ini ya, misalnya anak angkat gitu ya, adopsi, kemudian anak angkat itu juga walaupun dari kecil dia diurus dari bayi sampai dewasanya, kemudian berbuat baik dan sebagainya, itu tidak mendapatkan harta warisan. Atau misalnya anak yang lahir di luar perkawinan, nah itu juga tidak mendapatkan warisan kepada bapaknya, karena
tidak ada tidak ada hubungan dengan bapaknya, hanya dengan ibunya. Itu beberapa faktor seseorang akan terhalang mendapatkan warisan dari ahli waris, dari si pewaris. Eh, Tentu saja terima kasih banyak kepada Bapak Herdi Mulyana. Dia juga sebagai tokoh dan juga sebagai dosen juga di sini. Dan terima kasih udah menyempatkan waktunya, udah saya bertanya. Terus banyak kan kita itu jadi mengetahui, tadinya belum mengetahui, sekarang mengetahui, itu dapat banyak manfaat dan ilmunya. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran untuk ilmunya. Cukup sekian wawancara saya bersama Bapak Herdi Mulyana sebagai tokoh di Tasikmalaya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.